Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita memulai proses pembelajaran kita, sebaiknya kita berdoa yang akan Ibu pimpin di sini. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa atas penyertaan dan kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Sekarang kami akan memulai proses pembelajaran kami Bapa, kiranya Engkau hadir tengah-tengah kami. Ya Bapa, ini kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran kita, Ibu ingin bertanya, siapa sih yang tahu arti dari gereja? Namun sebelum kita kembali ke materi, Ibu di sini akan membacakan RPP yang akan kita tempuh selama 1 semester ini, yang di dalamnya terdapat kompetensi inti. Yang pertama, KI 1, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. Yang ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang keempat, menunjukkan keterampilan menalar, mengelola, dan mengaji secara aktif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Di sini ada konsep dasarnya. Yang pertama, menghayati karya Allah dalam pertumbuhan gereja sebagai umatnya di dunia yang bergumul untuk menjadi saksinya yang setia. Yang kedua, menunjukkan sikap menghargai karya Allah dalam pertumbuhan gereja sebagai umatnya di dunia. Yang ketiga, memahami karya Allah dalam pertumbuhan gereja sebagai umatnya di dunia yang bergumul untuk menjadi saksinya yang setia. Selanjutnya 41, menelaah karya Allah dalam pertumbuhan gereja sebagai umatnya di dunia yang bergumul untuk menjadi saksinya yang setia. Bagian tujuan dari pembelajaran kita, yang pertama, mampu memberikan pengertian gereja sebagai umat Allah yang telah mengalami kehidupan baru. Yang kedua, mampu menempatkan hidupnya sebagai umat Allah yang telah mengalami kehidupan baru. Yang ketiga, menjelaskan beberapa aspek pergumulan gereja di masa lampau dan masa kini. Yang keempat, menyebutkan beberapa contoh kegagalan gereja untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang pertama, pengertian gereja. Mengenai gereja, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikannya sebagai rumah tempat berdoa dan melakukan upacara agama Kristen. Namun, dalam bahasa Yunani, gereja juga diartikan sebagai eklesia dan kuriake. Eklesia adalah orang-orang yang Tuhan panggil keluar dari dunia untuk menjadi saksinya. Sedangkan kuriake merupakan orang-orang yang dipanggil untuk menjadi milik Kristus dan memuliakan namanya. Gereja dapat dikenal dengan dua ciri, yaitu kumpulan orang Kristen sebagai hamba yang melayani untuk memuliakan Allah, serta kumpulan orang percaya yang selalu dipelihara Tuhan melalui pelayanan firman,
sakramen, dan kuasa Roh Kudus yang sudah dijanjikannya. Apa arti gereja sebagai umat Allah? Arti gereja sebagai umat Allah dalam konsep gereja sebagai umat Allah menekankan bahwa gereja bukan organisasi manusiawi, namun merupakan perwujudan karya Allah yang konkret. Dengan kata lain, arti gereja sebagai umat Allah yaitu gereja bukan merupakan organisasi, namun penguyuban, persaudaraan atau keluarga dari orang-orang yang dipanggil oleh sabda Allah. Selanjutnya, pengertian karakter Kristen. Alasan penting mengapa kita perlu mengajarkan dan menampilkan karakter Kristen adalah kemerosotan moral. Karena saat ini sudah begitu luas kalangan yang merasakan terjadinya kemerosotan moral. Pengajaran karakter adalah salah satu perlawanan terhadap kemerosotan moral dan terhadap modernisasi. Kita mengetahui bahwa identitas orang Kristen dikenal lewat dua kualitas yang secara jelas dinyatakan sebagai garam dan terang dunia. Dapat kita lihat dalam Matius 5 ayat 13-14. Jika garam menjadi tawar, maka ia tidak berguna. Dapat kita lihat dalam Matius 5 ayat 13. Dan jika terang disembunyikan di bawah gantong, maka ia tidak dapat menerangi semua orang. Dapat kita lihat juga dalam Matius 5 ayat 15. Karena itu, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Tertulis dalam Matius 5 ayat 16. Oleh karenanya, perbuatan yang baik menunjuk kepada perbuatan baik dalam pengertian moral, kualitas, dan manfaat. Yang berikutnya kita akan membahas beberapa aspek pergumulan gereja masa lalu dan masa kini. Yang pertama, gereja yang terbuka. Gereja ini orang-orang dari berbagai daerah di seluruh dunia, bahkan dalam kepemimpinan terbuka, gereja juga menerima orang cacat dan menjadi anggotanya. Yang kedua, pemahaman tentang ajaran yang benar. Eksklusifme, sukuan, bahkan ada gereja tertentu yang menganggap dirinya yang paling benar dan paling suci. Yang ketiga, gereja yang gagal menjadi teladan. Kita sebagai gereja sering gagal mencerminkan sikap Yesus Kristus yang sesungguhnya kita kenal dan sembah. Yang keempat, hidup saling berbagi. Cara hidup orang Kristen yang sangat menarik, di mana mereka tidak menganggap milik mereka hanya milik mereka sendiri. Mereka saling membagi apa yang mereka miliki, sehingga tidak ada seorang pun yang kekurangan. Itulah beberapa aspek pergumulan gereja masa lalu dan masa kini. Yang terakhir, materi kita yang terakhir, kegagalan manusia dalam memahami kehendak Allah. Kalimat ini sering pernah diucapkan oleh Yudas Iskariot ketika bernegosiasi dengan para imam kepada kaum Yahudi. Objek transaksinya adalah Yesus Kristus. Dalam kehidupan sehari-hari, transaksi suatu hal yang lumrah. Namun, negosiasi kerap tidak berlangsung adil, bahkan penuh dengan tipu daya. Ingatkah kita dengan transaksi antara Esau dan Yakub yang penuh dengan kecurangan yang dapat kita baca dalam Kejadian 21 ayat 19-34. Menjadi pengikut Yesus Kristus yang setia, komitmen terhadap ajarannya memang tidak mudah. Akan senantiasa memenuhi berbagai kesulitan. Namun, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dalam Wahyu 2 ayat 8-11 dikatakan, Aku tahu
kemiskinanmu. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan menguraikan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa yang bertelinga akan mendengar apa yang dikatakan Roh Kudus kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak menderita apa-apa oleh kematian kedua. Nah, demikian pembahasan materi kita pada hari ini. Baik, Ibu akan memberikan tugas bagi kita. Tugas individunya ada satu, yaitu jelaskan menurut Anda bagaimana sikap Anda dalam menghadapi masa COVID-19 sebagai seorang umat Allah yang telah menerima kehidupan baru. Yang kedua, sebagai tugas kelompok, saudara adik-adik sekalian, Ibu minta untuk membuat makalah dengan judul Dampak COVID-19 terhadap gereja pada saat ini. Sebelum kita menutup pertemuan kita, ada baiknya kita berdoa. Terima kasih Bapak atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami telah selesai dalam proses belajar mengajar. Kiranya apa yang telah kami dengar dapat kami terima dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami ucapkan atas berkat-Mu. Ini kehidupan kami sudah serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpuji termuliakan nama-Mu sekarang, esok sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih adik-adik, Shalom.